bareng saya Ruth Effenty Borugurning dalam acara Popcorn Podcast Pajak Pancoran bersama rekan saya ada Mbak Hana. Halo kawan pajak. Ada Mbak Lulu. Halo kawan pajak. Kawan pajak di sini kabarnya bagaimana? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, episode sebelumnya itu sudah membahas mengenai pajak dan lingkungan. Nah, untuk topik kita kali ini itu nggak kalah menarik, yaitu mengenai NPWP dengan format baru sesuai dengan PMK 112 tahun 2022. Oke, kita langsung bahas. Jadi Mbak Han, Mbak Lulu, kita hari ini bahas mengenai 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak. Bisa 4 aja. Ada 5 Mbak. Oke, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu nih apa yang menjadi latar belakang dan tujuan kenapa NIK ini dijadikan NPWP. Oke, ya. Benar sekali ya Mbak Ruth, sebelum kita terjun mempelajari PMK 112 ini, kita harus tahu dulu apa sih yang melatar belakanginya. Nah, hal-hal yang melatar belakangi diterbitkannya PMK 112 tahun 2022 itu adalah salah satunya diantaranya pemerintah ingin memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP. Itu yang pertama. Terus kemudian pemerintah juga ingin memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif tentunya. Karena NIK ini juga sebagai NPWP. Jadi kalau mungkin kawan pajak ada keperluan administrasi di bank atau apa ya, kan butuh NPWP. Nah, kedepannya hanya satu data aja, yaitu data NIK aja juga sudah cukup untuk bisa dijadikan data perpajakan seperti itu. Nah, tujuan selanjutnya yaitu mendukung kebijakan satu data di Indonesia, yaitu tadi bersumber dari data NIK wajib pajak itu sendiri. Jadi lebih mudah dan lebih efisien berarti ya Mbak? Betul. Jadi mungkin kan kebiasaan nggak bawa NPWP nih gitu kan, pas ditanya NPWP. Iya. Biasanya kita lebih sering bawanya KTP kan ya Mbak ya. Nah, jadi itulah yang memberikan kemudahan juga kepada kawan pajak. Karena biasanya orang itu ingatnya itu NIK Mbak. Kalau nomor, soalnya ada banyak nomor ya. Betul. Ada nomor rekening. Nah biasanya nomor NPWP ini kelupaan. Kelupaan. NIK aja juga saya juga lupa. Okay. Tapi KTP kan itu kayak hal yang wajib ada di dompet gitu ya. Mungkin secara umum di mata masyarakat seperti itu. Benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, perubahan format NPWP yang baru itu seperti apa? Oke, sebelum kita membahas itu, kita coba merefresh dulu nih ingatan kawan-kawan pajak tentang jenis-jenis NPWP itu apa aja. Jadi NPWP itu terbagi atas NPWP orang pribadi, NPWP badan, kemudian NPWP cabang, kemudian NPWP instansi pemerintah, dan warisan yang belum terbagi. Nah, untuk nantinya terkait pelaksanaan PMK 112 untuk format barunya, untuk orang pribadi itu nanti format terbaru NPWP-nya adalah sesuai dengan NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian kalau untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk, nanti mau format terbaru NPWP-nya adalah 16 digit ya, 16 digit angka. Nah, kemudian untuk NPWP cabang, nanti format terbaru NPWP-nya menggunakan identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Gitu, kawan pajak. Oh, jadi seperti itu ya Mbak Lulu. Jadi intinya sebenarnya penggunaan format baru dalam NPWP ini secara garis besar perubahannya dalam jumlah digit nomornya. Yang sebelumnya tadi 15 digit nomor NPWP, sekarang menjadi 16. Cuma tadi yang sudah jelaskan Mbak Lulu juga ya kawan pajak, ada terbagi asal usul nomor itu dari mana gitu. Oke, nah ini juga nih muncul pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh kawan pajak. Pertanyaan yang kedua yaitu
format NPWP baru yang menjadi dari 15 menjadi 16 digit ini berlaku sejak kapan? Gitu. Oke, Mbak Hana udah coba belum yang input yang untuk pakai NIK? Oh, kalau aku sih belum, tapi validasi udah. Validasi udah. Nah, saya udah pernah coba ya, Mbak. Jadi kawan pajak, NPWP format baru ini itu berlaku sejak 14 Juli tahun 2022 kemarin nih. Tepat hari pajak itu Mbak Han, 14 Juli iya, gitu. iya. Jadi untuk NPWP format baru ini sudah bisa digunakan dengan input NIK nih di DJP online-nya. Nah, bisa juga di-input nanti pada saat DJP online itu bisa menggunakan NIK, bisa juga menggunakan NPWP. Tapi untuk NPWP ini nanti batas waktunya itu sampai 31 Desember tahun 2023. Dan per 1 Januari 2024 di sini kita sudah menggunakan yang namanya format baru tadi ya. Kalau 16 misalkan digit. iya yang 16 digit tadi. Berarti kalau masih 15 digit kita nggak bisa akses ya? Iya, per 1 Januari, 1 Januari 2024. 2024. Mm-mm, Betul benar. sekali. Jadi kawan pajak harus Harus segera segera. untuk validasi Dan gitu coba ya. login pakai NIK kawan pajak masing-masing. Benar sekali. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih tentang untuk wajib pajak orang pribadi, ketentuan NPWP-nya yang sudah terdaftar lama itu bagaimana Kak? Nah, untuk kawan pajak yang sudah punya NPWP berarti kan sudah terdaftar menjadi wajib pajak lama ya. Nah, mungkin nanti dibahas satu-satu nih, soalnya kan tadi Mbak Lulu sudah refresh kan. Wajib pajak ada wajib pajak orang pribadi, badan, cabang ya. Nah, mungkin saya bagian dari yang jelasin wajib pajak orang pribadi dulu ya, kawan pajak. Nah, gimana nih perlakuannya terkait dengan format baru NPWP ini? Tadi kan kita udah sempet bahas nih validasi ya, validasi. Iya. Nah, jadi langkah yang pertama memang harus validasi. Jadi kan kawan pajak sudah pernah akses DJP online-nya kan sebelumnya dengan menggunakan NPWP. Nah, itu kawan pajak login seperti biasa. Nanti di situ kawan pajak melakukan validasi. Di sini bertujuan untuk dilakukannya pemadanan data kependudukan. Apakah sudah valid data yang ada di DJP dengan yang ada di Dukcapil seperti itu. Nanti dilihat di menu profil kawan pajak masing-masing, nanti bisa melakukan validasi di sana. Jika memang nanti akan keluar kok petunjuk valid atau tidak validnya. Jika memang ada petunjuk tidak valid, maka silahkan kawan pajak untuk mengklarifikasi. Iya. Jadi kawan pajak bisa klarifikasi, bisa ubah data yang sesuai gitu, mungkin pindah alamat yang terbaru, ataupun KLU-nya berubah, ataupun hal-hal lain lah, mungkin nomor telepon atau email juga ya. Data keluarga juga termasuk ya Mbak? Ya betul, data keluarga juga. Nanti bisa kawan pajak ubah secara mandiri di laman DJP online. Setelah sudah melakukan validasi, sudah ubah, nanti ketika kawan pajak login DJP online-nya, kawan pajak sudah bisa login dengan menggunakan nomor induk kependudukan dari kawan pajak sendiri. Jadi ada dua, bisa NIK, bisa NPWP, yang lama bisa digunakan login. Nah itu dua-duanya masih bisa terus Kak digunakan? bisa Mbak Lulu, jadi bisa sampai 31 Desember 2023. Iya. Jadi itu masih bisa, kita masih bisa milih mau pakai NIK atau mau pakai NPWP kita yang lama yang 15 digit. Tapi kan tadi kita udah bahas juga kan bahwa kalau udah mulai 1 Januari 2024 sudah hanya menggunakan format 16 digit aja. Nah itu kan WPOP lama ya. Nah kalau WPOP yang baru sebenarnya seperti biasa, daftar seperti biasa, cuma memang nanti ada validasi NIK di tahap awal. Jadi kita masukkan nomor induk kependudukan kita, nanti divalidasi, mungkin disinkronkan ya dengan data Dukcapil. Setelah itu udah deh, itu udah selesai, dapat NPWP juga, tapi nanti ketika login bisa menggunakan NPWP dan NIK juga. Mungkin untuk wajib pajak badan perlakuannya sama ya kawan pajak. Jadi untuk wajib pajak badan yang lama itu seperti Mbak Hana tadi katakan, untuk wajib pajak orang pribadi kan melakukan validasi ya di digital online. Nah wajib pajak badan
yang terdaftar sebelum PMK ini Terbit ya? terbit juga melakukan validasi, melakukan hal yang sama. Nah, untuk wajib pajak badan yang mendaftarkan baru setelah PMK ini terbit, maka dia langsung diberikan NPWP 16 digit 16 ya, Kak digit, Ruth ya. Kak Hana ya. Seperti itu. Oh, jadi yang tadi sempat juga Mbak Lulu singgung, jadi dia keluar NPWP-nya langsung ada 0 di depannya ya? Iya, betul. Oke. Gampang kan? Nah, tadi selanjutnya tadi kan orang pribadi, Badan, terus kemudian oke. apa lagi nih? Mungkin Mbak Ruth mau menambahkan? Iya. Jadi kalau yang NPWP cabang, nah tadi kalau untuk yang wajib pajak lama itu dia akan menerima NPWP dan juga akan diberikan nih Mbak nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Oh, NITKU tadi itu ya? Iya, Oh, tapi oke. NITKU ini hanya bisa digunakan pada saat 1 Januari 2024. Oh. Itu kalau misalkan wajib pajak yang lama. Nah, kalau wajib pajak yang baru, itu nanti juga mereka akan dapat 2 nih. Oh, 2. Iya, mereka dapat nomor NPWP juga dan juga dapat NITKU. Tapi untuk yang NITKU-nya baru bisa digunakan ya per 1 Januari 2024 tadi gitu. Oh, bedanya gitu ya. Mm-mm. Kalau mungkin orang pribadi udah bisa pakai dua-duanya ya login, tapi kalau tadi yang Kalau cabang yang cabang cuma pakai NPWP lama. NPWP lama aja. Kalau untuk NPWP cabang itu perlu validasi juga nggak sih Kak? Kayak badan sama orang pribadi gitu perlu nggak? Perlu. Jadi Oh, kan sama ya. validasi ini sebenarnya tujuannya untuk mengecek data ya, Oh, iya. sinkron atau tidak, valid atau enggak. Nah, jadi silakan divalidasi terlebih dahulu. Kalau datanya udah benar, berarti bisa langsung, nggak perlu lagi ngajukan perubahan data ya Mbak. Berarti intinya kawan pajak harus melakukan validasi, Hmm. apapun itu orang pribadi kah, badan kah, cabang kah, validasi. Gitu kan ya Kak ya? Betul. Lebih cepat, lebih baik. Jadi segera kawan pajak akses laman DJP online masing-masing, segera lakukan validasi di data profil masing-masing kawan pajak. Oke, jadi sudah jelas ya semua ketentuannya, bagaimana perlakuan kawan pajak yang harus dilakukan dalam kebijakan PMK 112 ini. Nah, jadi mungkin diingatkan lagi penggunaan NPWP lama dengan format lama yaitu 15 digit itu masih bisa digunakan hingga 31 Desember 2023. Dan untuk menggunakan format baru yang 16 digit mulai digunakan 1 Januari 2024. Benar, ada tambahan juga Mbak Han, kalau misalkan wajib pajak tadi datanya belum sinkron, berarti mereka hanya bisa menggunakan NPWP tersebut sampai 31 Desember 2023. Makanya kita tadi sarankan untuk segera ya melakukan validasi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada validasi nanti misalnya lupa nih sampai lewat 31 Desember 2023 kawan pajak nggak bisa login DJP online. Iya, benar. Bukan login DJP online aja Kak. Berarti tidak gitu. bisa melakukan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP lama. Oh, iya, Bayar betul. pajak, lapor, Mm-mm. segala macam nggak bisa. Ya, benar sekali Mbak Lulu. Oke. Nah, Kak Hana, Kak Run, ini ada pertanyaan lagi nih dari kawan pajak. Pertanyaannya, bagaimana pendaftaran bagi warga negara Indonesia dan orang asing? Itu gimana? Oh, kalau daftar ya, berarti kan daftar buat baru ya. daftar baru ya bagi WNI sama WNA. Sebenarnya mah sama seperti sebelumnya gitu. Kawan pajak tinggal akses aja di irek.pajak.go.id. Sekarang pendaftaran semua dilakukan secara online ya kawan pajak. Jadi tidak ada pendaftaran NPWP datang ke KPP lagi, itu nggak ada. Oh, Jadi semua dilakukan secara online di tempat masing-masing kawan pajak. Nah, adapun perbedaannya sebenarnya sama dengan langkah pendaftaran pada sebelum-sebelumnya. Cuma ada langkah awal yang berbeda, yaitu ada validasi NIK. Itu yang berbeda. Itu validasi NIK untuk memadankan data kependudukan yang ada di Dukcapil seperti itu. Nah, kalau untuk WNA yang tidak punya NIK ya, itu validasi atas data nomor paspornya.
Seperti itu. Nanti setelah itu sudah validasi, sukses, nanti baru bisa langkah untuk mengisi data-data lainnya, identitas wajib pajak. Setelah itu sampai tahap terakhir untuk bisa submit dan memiliki nomor pokok wajib pajak, atau nanti bisa menggunakan NIK wajib pajak. Berarti yang untuk pertanyaan ini tuh pendaftaran bagi warga negara Indonesia dan orang asing itu yang dilakukan melalui IREK itu berlakunya mulai sekarang atau nanti, Kak? Sudah mulai berlaku dari sekarang. Oh, berarti sekarang tidak ada lagi orang datang ke kantor pajak untuk melakukan pendaftaran. Semuanya Sudah online sudah ya. online. Oke. Dan tambahan awalnya itu sejak adanya PMK 112 ini yaitu validasi tadi. Iya, benar. Karena kan perbedaannya kalau WP lama kita harus validasi manual nih ya kan. Kalau sudah daftar kita kan login lagi tadi ke laman DJP online masing-masing kawan pajak, terus kita validasi sendiri. Kita sinkronin bener nggak ya? Kita klarifikasi lagi jika memang ada yang tidak sesuai. Nah kalau bagi wajib pajak baru, nah itu validasinya di awal ketika mau daftar. Di IREK itu ya. Validasi NIK itu dipadankan dengan data Dukcapil seperti itu. Nanti tersinkronisasi secara sistem sih. Oke, baik. Oh ya, Kak Ruth, Kak Hana, ini kita punya pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaannya mewakili pertanyaan kawan pajak di seluruh Indonesia. Apa itu? Wah. Nah, jadi kawan pajak ini nanya nih, kalau kita punya KTP, berarti kan kita punya NIK tuh. Iya. Kalau begitu, apakah kita serta-merta harus bayar pajak? Oke. Ini kemarin saya pernah baca ya di Instagram, di media sosial juga lainnya itu ya, Mbak. Pedas. Jadi ada sempat komenan dari kawan pajak atau biasa netizen bilangnya ya, berarti bayi yang baru lahir, yang oe-oe itu udah langsung bayar pajak katanya gitu. Sadis tuh, sadis. Nah, jadi ketika saya baca itu, wow, berarti salah ya, maksudnya tidak benar ya kawan pajak kalau misalkan ketika punya NIK langsung bayar pajak. Nah, itu tidak benar. Karena apa? Karena untuk membayar pajak ini tentunya harus memenuhi persyaratan nih, Mbak. Harus ada persyaratan subjektif dan juga persyaratan objektif. Nah, kalau tadi subjektif itu dia memang udah dinyatakan sebagai subjek pajak ya, subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau misalkan yang objektif tentunya punya penghasilan. Nah, di sini juga punya penghasilan juga harus dilihat dulu, ya betul kan? sekali. Karena ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dan kalau misalkan untuk orang pribadi, nah kawan pajak bisa lihat tuh berapa PTKP-nya, karena berbeda-beda ya untuk yang tidak kawin dengan beberapa tanggungan, nah itu beda nominalnya. Dan juga kalau misalkan untuk yang orang pribadi usaha, nah itu juga kalau misalkan omsetnya kurang dari 500 juta, nah itu tidak perlu untuk bayar pajak. Orang pribadi ya, Kak Ruth ya? Iya, untuk orang pribadi. Jadi kawan pajak, begitu Tidak semua yang punya NPWP atau NIK itu terus bayar pajak, nggak semua. iya, Betul benar. Jadi nggak usah takut, segera validasi ya NPWP-nya. Jadi jangan takut nih remaja baru dapat KTP punya, wah harus bayar pajak, wah harus ini. Nah itu tadi yang sudah dijelaskan Kak Ruth. Jadi harus memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif. Itu satu kesatuan. Jadi perlu diingat oleh kawan pajak semua. Mungkin nanti saudara, rekan, teman mungkin yang belum paham, nanti kawan pajak bisa sharing ya ke mereka juga, atau share aja link YouTube kita ini. Benar sekali. Oke. Mungkin itu aja ya Mbak Han, Mbak Lulu. Tadi udah kita bahas 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak. Ya, mungkin diingatkan lagi, jadi penggunaan format lama NPWP itu hanya berlaku hingga 31 Desember 2023. Dan ada pun format baru yang 16 digit mulai digunakan 1 Januari 2024. Adapun remindernya, kawan pajak harus segera validasi di menu profil laman DJP kawan pajak masing-masing.
Oke kawan pajak, sudah sangat jelas ya obrolan kita kali ini mengenai format baru NPWP. Nah, jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel KPP Pratama Jakarta Pancoran karena bakal ada nih episode Jelas. selanjutnya yang Pastinya. tidak kalah menarik. Tentunya hanya di Popcorn Podcast Podcast Pajak Pancoran. Pancoran. Oke, saya Ruth. Saya Hana. Saya Lulu. Kami bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.